Oke. Bisa kalau yang gampang nggak usah ceritain, yang rumit, yang seru nih kalau ini ceritain. Yang rumit apa ya? Mungkin saya ceritain ya, cerita waktu saya ngerjain tesis saya. Kebetulan saya ngambil Nah, kalau S3. tesis selalu rumit memang. Belajarlah dengan benar, tetapi nomor satu, pilih dulu, cari dulu bidang yang mungkin menarik buat Anda gitu ya. Dan Anda juga harus kenali, kira-kira nanti ilmu ini bakal kepake di mana. Gitu. Wih, menarik sekali nih, luar biasa ya. Aduh. Tapi nggak pusing itu ngelihat-ngelihat mengukur ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi bersama saya Pembidah Hidayatullah di acara Link Ahli Bicara Lab. Bersama saya sudah ada narasumber yang akan bicara tentang satu ilmu yang kita baru dengar juga kadang-kadang. Ilmunya meteorologi. Nah, ada namanya Dr. Agustinus Probo Trijarkoro. Nah, ini teman saya udah lama juga, bareng-bareng berangkatnya, tahunnya sama, bedanya beliau ke Australia, saya ke Inggris, kan bedanya begitu ya. Tapi pulang-pulang beda ilmunya juga. Meteorologi itu apa sih sebenarnya, Pak Probo? Ini bisa diceritain sedikit? Jangan dulu ini ngobrol dulu nih, belum masuk ke paparannya. Nanti saya beri waktu 15 menit untuk paparan. Oke. Ya, jadi meteorologi itu dari meter dan logi. Oh, meter ceritanya itu begitu. Ukuran, kan? Ukuran. Sangkain ada apa namanya supermarket namanya Metro, terus kita jalan-jalan gitu, jadi meteorologi. Ternyata bukan ya. Iya. Bercanda sedikit lah. Jadi ilmu tentang pengukuran. Oke, mantap tuh ya. Ilmu tentang pengukuran, meteorologi. Beda dengan meteorologi ya. Nah, itu yang kadang-kadang orang kepleset di situ ya mungkin ya. Nah, kalau meteorologi tentang ya meteor sebenarnya, cuaca dan sebagainya. Ya, jadi meteorologi itu kan pengukuran, ilmu tentang pengukuran. Mungkin pertanyaan pertama kan, kenapa ngukur aja pakai ilmu gitu kan? Kita kan dari kecil udah ngukur, dari SD juga ngukur. Nah, ini ternyata ada ilmunya. Gitu. Oh gitu. Kita kan dulu ngukur pakai penggaris gitu kan. Nah ternyata cara buat penggaris ini standarnya seperti apa dan bagaimana, ada ilmunya ya. Iya. Nah nanti saya beri kesempatan. Tapi sebelum masuk ke paparannya, pengen denger dulu ceritanya. Dulu kayaknya waktu berangkat ke Australia bukan belajar meteorologi ya? Iya. Kalau nggak salah elektronik kan? Electronic engineering. Iya. Kok tiba-tiba lari ke situ? Nah, coba diceritakan lebih detail lagi. Ya, jadi kan kita sama-sama di beasiswa Habibie dulu ya. Ya. Dulu kan kita daftar. Pokoknya daftar, diberangkatin kita nggak tahu kemana. Dan harus jurusannya harus itu lagi gitu ya. Pulang harus ke situ lagi, gitu kan. Nah, jadi dulu saya ngelamar di LIPI. Karena dulu bukanya kan ada LIPI, BPPT dan sebagainya gitu kan. Sekarang nggak ada LIPI kan, udah nggak ada. Tapi masih di situ. Iya. Jadi dulu karena daftarnya di LIPI, pas selesai pulang, selesai sekolah, selesai kuliah, ditugaskan di LIPI. Nah, waktu itu ada yang namanya Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi, dan Meteorologi. Oh, meteorologinya udah ada. Jadi diceplosin plus aja pokoknya itu. Nih, kerjain. Ngukur-ngukur juga itu ya. Ternyata apa itu meteorologi? Nah, itu saya juga awalnya memang nggak tahu meteorologi itu apa gitu. Jadi memang sekolah itu nggak khusus meteorologi, tetapi ketika kita kerja di sini udah baru kecebur, mau nggak mau bisa berenang gitu ya. Iya. Nah terus gimana? Kira-kira menikmati dunia yang Anda geluti sekarang? Atau kecewa, atau sedih, atau seperti apa? Ya buktinya sejak pulang tahun 95 ya. 95 dari situ sampai sekarang ya masih di sini juga gitu. Berarti bukan terpaksa ya, memang senang gitu ya. Jadi memang dari pengalamannya Pak Probo ini, cara ilmu mengukur saya digeluti gitu kan. Kedengaran kan membingungkan itu ya. Terus banyak orang-orang nggak akan mungkin paham tentang ilmu-ilmu seperti ini dikarenakan nggak tahu juga. Saya aja baru dengar istilah meteorologi juga kira-kira beberapa hari yang lalu ketika Pak Probo cerita. Nah makanya para milenial yang nonton, kita berharap ilmu itu ternyata luas.
ada yang luas, makrokosmos, ada yang mikro. Nah ini ukuran-ukuran ini nanti Pak Probo mungkin larinya ke arah yang nggak terlalu mikro juga, tapi dalam ukuran yang kira-kira dimensinya ya terukur lah gitu kan. Nah jadi saya akan berikan waktu 15 menit untuk paparan dan nanti kita diskusi tentang paparan itu. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan 15 Oke, menit. Bang Pumpi. Jadi gini, ada istilah itu kita ngukur dari bangun pagi sampai tidur, dari lahir sampai kita dikubur, istilahnya gitu ya. Contoh ya, bangun pagi, kalau orang yang jaga kesehatan dia timbang badannya, nambah atau kurang nih, gitu kan? Kalau nambah, wah harus ngurangin makan atau harus olahraga gitu kan. Oke, terus apa lagi? Sekarang kita kemana-mana datang ke kantor, ke mall, diapain? Tembak ya, kita kan? Kenapa? termometer. Karena kan suhu badan menunjukkan kondisi kesehatan juga gitu kan. Kalau kita pergi ke klinik, ke rumah sakit, nomor 1 diapain? Setelah ditembak Di tensi kan. Nah, karena apa? Karena itu semua adalah ukuran-ukuran yang menunjukkan kondisi kita. Pada kondisi angka-angka tertentu harus ada suatu tindakan, gitu kan? Misalkan, darah tinggi, dikasih obat darah tinggi kan? Darah rendah, sebaliknya, kasih sate kambing. Oh, enak dong tuh ya. Nah, tapi gimana seandainya ngukurnya salah? Misalnya di tensi nih, wah sehat Pak, sehat. Ternyata sebetulnya saya darah tinggi. Yang harusnya saya dikasih obat darah tinggi, saya nggak dikasih. Ya. Atau sebaliknya, sebenarnya normal. Tapi kebacanya, wah ini tinggi nih tekanan darahnya, dikasih obat hipertensi. Padahal saya nggak butuh itu. Jadi lemes lah. Nah, jadi pengukuran yang salah itu bisa berdampak kepada kesehatan kita. Bisa kita menjadi sakit, atau kita sakit tambah sakit, gitu kan. Nah, apalagi itu tadi soal kesehatan ya. Oke. Terus ada lagi soal keselamatan. Ambil contoh aja pesawat. Bayangkan pesawat yang kita tumpangin itu kan nggak sembarangan tiap hari mereka pokoknya jalanin begitu kan. Ada frequent checking gitu kan. Ya. Ada pengecekan berkala dari yang istilahnya A, B, C dan seterusnya gitu kan. Artinya kan tiap komponen itu kan dicek kan. Apakah ini udah aus atau belum? Betul. Nah, itu kan pakai ukuran semua. Iya. Ini valve masih benar nggak nih ukurannya? Kalau dia udah aus kan harus ganti, ya. Jadi gimana caranya dia memastikan itu benar? Kan harus diukur juga. Nah, kalau ukurannya salah gimana? Lagi-lagi permasalahan. Dipikir masih bagus, ternyata udah aus. Celaka. Sebaliknya, ngukur salah juga masih bagus tapi dikira sudah jelek, buang ganti. Biaya. Kan? Jadi di satu sisi ada keselamatan, di sisi lain biaya, gitu ya. Terus apa lagi? Lingkungan. Contohnya sekarang Pemda DKI akan menerapkan aturan emisi kendaraan bermotor. Kan diukur kan? Ya. Berapa emisinya, berapa CO dan sebagainya, gitu kan? Nah, pertanyaannya, benar nggak nih ukurannya? Jangan sampai, wah mobil Bapak terlalu besar emisinya gitu, tapi alat ukurnya salah gitu, atau sebaliknya sekali lagi. Nah, jadi bagaimana kita bisa menerapkan suatu aturan dengan adil? Harus ada suatu sistem yang memastikan bahwa ukuran-ukuran itu benar, gitu. Nah, itu tadi kita bicara kesehatan, keselamatan, dan lingkungan gitu ya. Nah, sebenarnya yang paling sering orang tahu itu kan di perdagangan. Ya. Mungkin orang yang pertama kali dengar istilah metrologi itu biasanya di tera itu ya. Di tera. Timbangan di pasar gitu kan. Apa tuh? Meteran listrik, pom bensin, ya. Selalu ada itu kan stiker gitu kan. Nah, itu juga jadi pengukuran itu bagaimana supaya itu adil, nggak merugikan si penjual, nggak merugikan juga si pembeli, harus ada ukuran yang jelas. Ya, standarnya ya. Nah, jadi ya. Itu. Jadi mengukur ini di kehidupan kita luas sekali ya sebenarnya. Nah, kemudian yang mungkin nggak menjamah kehidupan orang sehari-hari secara langsung gitu ya, sebenarnya di sains, di ilmu, di sains dan teknologi gitu ya. Mungkin agak mundur ke belakang agak jauh gitu ya. Kita tahu teori Kepler. Kepler menemukan bahwa ternyata orbit
planet itu nggak lingkaran, Ya. tapi elips. Ellipse. Kenapa dia bisa sampai kesimpulan itu? Karena dia mengukur dengan lebih teliti. Tadi awalnya orang mengukur pakai teleskop yang agak kasar gitu kan, orang mengira oh dia gerakannya bundar aja gitu kan. Iya. Tapi setelah dia mengukur dengan lebih presisi, angle-nya, dia baru bisa melihat oh ini ternyata Iya, ada ellipse. aphelium, ada parahelium. Iya. Jadi itu salah satu contoh bahwa sains itu bisa berkembang dengan pengukuran yang lebih teliti. Iya, iya. Gitu. Iya. Terus Bang Pupi pasti punya handphone kan? Semua Ada orang lah. hampir nggak ada yang punya handphone sekarang gitu kan. Ingat nggak dulu tahun 90 itu handphone segede gini. Enteng gitu. Bukan hand itu. Hand juga. Iya, handbag tapi. Dari segini, terus yang segede botol minum tuh. Sampai akhirnya segede gini. Iya, iya. Nah, kira-kira 2000 sekitar. Sebetulnya bisa pernah lebih kecil lagi, Iya. tapi sekarang balik lagi agak membesar ya. Sekarang mungkin ukurannya sudah settle di ukuran segini, Iya. tapi makin padat isinya. Betul. Memori makin besar, komponen makin macam-macam, fiturnya macam-macam. Artinya apa? Makin banyak komponennya kan. Iya. Nah, bagaimana si pabrikan itu menjejalkan komponen itu dengan presisi gitu kan? Iya. Berarti kan setiap komponen itu harus presisi ukurannya. Ukurannya Nah, betul. kita bicara sudah di nanometer itu. nanometer ya. Nah, jadi di sains dan teknologi, Nanometer tuh berapa meter tuh? nano itu 10 pangkat minus 9, per semiliar. Saya tes, tahu-tahu ahli meteorologi lupa lagi. Ya, jadi ini baru latar belakang ya. Kenapa pengukuran itu penting? Iya. Nah, ya kalau sekedar kita ngukur berapa sih lebar meja ini gitu kan, mungkin pakai penggaris biasa nggak masalah gitu kan. Tapi ketika kita bicara produk teknologi tinggi, ya nggak bisa dengan ukuran biasa. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan berikutnya. Siapa yang menentukan meter? Maksudnya siapa yang menentukan bahwa oh segini nih semeter? Iya. 1 mikron itu segini gitu kan. Nah, ini ada sejarahnya sedikit nih. Jadi sebelum mengukur kita harus sepakat dulu nih, pakai satuan apa? Iya. Ya, yang gampang nih kita bicara panjang, kita kenal satuan meter ya sekarang kalau di Indonesia. Kalau orang Inggris dulu mungkin taunya mungkin Imperial unit. imperial unit ada feet, ada, inch, ya, gitu inch, kan? betul. Gitu ya. Nah, meter itu juga ada kaitannya dengan revolusi Prancis. Jadi revolusi Prancis ingat itunya slogannya Liberté, égalité, fraternité. Ya. Nah, egalitenya itu apa? Dulu itu di Prancis setiap apa istilahnya ya kota atau provinsi barangkali gitu ya, itu punya ukuran masing-masing. Standarnya. Dan bisa dibilang seluruh dunia juga masih kayak begitu kan. Tiap Pisah-pisah ya. tiap negara, tiap desa bahkan barangkali itu punya ukuran masing-masing. Gitu ya. Mungkin kita tahu dulu orang ukur pakai apa nih? Iya, iya. Hasta atau kubit bahasa Mesirnya gitu kan, atau jengkal atau apapun, atau kaki kan kalau orang Inggris kan. Iya. Nah pertanyaannya itu kaki siapa sebenarnya? Beda orang Betul pasti juga. beda kaki, Iya. ya sama-sama orang tapi kakinya ada yang Ya, panjang ada yang pendek. kakinya Shaquille O'Neal sama kaki kita beda banget juga, jauh banget bedanya. Nah jadi itu dulu itu ukuran tuh terdesentralisasi, sehingga apa? Sehingga susah. Orang mau jualan dari desa A ke desa B, ukurannya beda-beda. Gitu kan? Nah, orang Prancis barangkali yang mulai berpikir gitu, wah ini harus disamakan nih. Pikirlah mereka, jadi sampai kepada suatu keputusan kita bikin satu sistem yang berlaku untuk negara itu, yang kemudian disebut sebagai meter. Jadi satuan itu adalah mereka sebut meter gitu kan. Nah, ini ada kaitannya juga dengan apa? Konsep bumi bulat. Kan ada yang bilang bumi bulat atau bumi datar gitu kan. Iya, iya. Nah ini ada kaitan juga. Kalau orang yang percaya bumi datar, mohon maaf, meter nggak berlaku buat Anda. Kenapa? Karena meter itu pada awalnya didasarkan pada panjang lengkungan bumi. Jadi bumi itu kan melengkung kan? Iya. Ya menurut teori bumi bulat ya. Iya, iya. Nah mereka ngukur nih dari kota A ke kota B. Itu mereka ngukur ini ya sudut apa namanya? Sudut jelajahnya lah. lintangnya. Lintangnya, iya. Lintangnya gitu kan. Lintangnya sekian sampai sekian. Kemudian mereka ukur pakai metode triangulasi namanya. Sehingga mereka ngukur oh ini sekian panjang sekian ini sama dengan busur bumi sebesar sekian derajat gitu ya. Dari situ kemudian mereka mengukur bahwa
Kalau gitu 1/10 juta dari lingkaran bumi dari kutub utara sampai dengan khatulistiwa, itu kalau dibagi 10 juta, itulah 1 meter. Iya. Tapi kan 1 derajat itu 111 kilometer kalau nggak salah ya. Kira-kira. Jadi meter itu pertama-tama ditetapkan dari lingkaran lengkungan bumi itu. Gitu ya. Nah, kemudian sejarahnya berlanjut. Wah, capek banget kan kalau harus ngukurin lingkar bumi. Iya, terus-terusan ya. Terus tahun 1875, 1875, tanggal 20 Mei. Kalau kita itu kan hari kebangkitan nasional ya. Nah, kalau buat kami sama hari pernikahan saya sebenarnya. Nah, kebetulan kalau buat kami para meteorologis gitu ya, kita sebutnya meteorologis atau dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia meteorolog gitu ya. Itu adalah hari besarnya gitu. Karena di situ adalah hari meteorologi dunia. Pada tahun 1875 itu tanggal 20 Mei itu wakil dari beberapa negara itu kumpul dan mereka sepakat, oke, kita perluas sistem pengukuran yang universal ini gitu ya. Artinya sistem pengukuran yang diseragamkan itu. Jadi disitulah yang mulai yang namanya konvensi meter. Artinya kesepakatan untuk menggunakan sistem yang basisnya ini meter. Kalau istilah sistem internasional itu munculnya? Nah, itu adalah turunan dari itu. Jadi 1875 kesepakatan itu, kemudian 1889 ya, itu baru kita mulai pakai yang namanya silinder kilogram dan meter batang. Jadi yang tadi kita harus ngukur dulu lingkaran bumi, nah itu diterjemahkan ke batangan meter itu. Ya. Ya itu sejarahnya. Kemudian orang berpikir mulai lebih maju lagi dan susah banget kalau ngukur harus ke Prancis gitu kan, karena batang itu kan hanya satu, adanya di Prancis disimpan di sana. Itu bareng-bareng dengan ditentukannya detik ya kalau nggak salah 18 detik. Yang dia sesuai dengan perputaran ini atom. Agak beda dikit. Agak beda. Timelinenya agak beda sedikit. Gitu ya. Tapi itu kemudian menjadi satu sistem. Jadi satu sistem ya. Jadi kita memang mulai dari mereka mulai dari kilogram dan meter, gitu ya. Baru yang tambahkan lain-lain. Sekon, temperaturnya, ampere, Celsius, Kelvin, dan Kelvin atau Celsius yang dipakai? Bisa dua-duanya. Kelvin yang dipakai. Skalanya sama, 1 Kelvin sama betul, 1 karena Celsius. ditambahin 273 ya. Ya. Nah, itu kemudian 7 besaran itu yang kita sebut sebagai sistem internasional. DSI gitu ya, di System International de Units gitu kan dalam bahasa Prancis. Kita terjemahkan sebagai SI. Jadi itu acuannya. Jadi sekarang seluruh dunia ketika kita bicara ukuran meter, kita nggak bicara lagi meternya siapa. Meter is the meter, ya. Meter is the meter, ya. Meter itu cuma satu. Nah, apa sekarang? 1 meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam 299 juta sekian sekon. Nah, itu udah nggak bisa ngeles lagi tuh ya. Karena sudah didefinisikan kecepatan cahaya adalah 299 juta sekian angkanya ada 6 lagi gitu ya, meter per sekon. Di situ dia ya, benar-benar. Nah, jadi itu ya yang kita sebut sebagai acuan pengukuran global sekarang itu adalah sistem ya, suatu sistem, nggak lagi batangan atau silinder atau sesuatu yang merupa artefak fisik gitu ya. Nah, terus ilmunya di mana? Nah, di sini ilmunya. Bagaimana kita menerjemahkan tadi definisi 1 meter adalah sepersekian ratus juta meter per sekon itu gitu ya. Kita terjemahkan dengan menggunakan laser. Laser itu apa? Laser itu adalah suatu sumber cahaya yang sangat koheren. Ya. Artinya apa? Artinya gelombangnya itu sangat beraturan. Kalau kita lihat lampu biasa itu kan cahayanya mencar-mencar gitu kan. Kalau laser itu kan cahayanya sangat terfokus gitu ya. Bahasa gampangnya gitu ya. Dan itu ada panjang gelombangnya. Kalau panjang gelombang itu kan artinya ada kecepatan. Nah, tadi kan kecepatannya kan fix kan. Nah, sekarang kalau kecepatannya itu sudah tertentu, kita tinggal mengukur berapa goyangannya, getarannya gitu kan. Frekuensi dari getaran itu. Nah, kalau kita tahu kecepatannya, frekuensinya, nah kita tahu panjang gelombang. Betul. Dari panjang gelombang itu kita bisa gunakan untuk mengukur. Pakai konsep yang namanya interferometri. Itu yang kita pelajari di SMA atau di fisika
tingkat 1 ya. Betul. Jadi itulah seperti itu yang namanya ilmu meteorologi. Iya. Nah, sekarang ini kan zamannya sudah zaman digital ya. Nah, tentu ada referensi ke arah digitalnya atau ada kesepakatan terhadap digitalnya. Ya, sekarang itu ada, memang betul sekali. Sekarang ada tren di komunitas meteorologi internasional itu yang namanya digital SI, sistem internasional yang didigitalkan. Gitu. Apa sih maksudnya? Kalau sekarang itu segala sesuatu pengukur itu kan masih ditulis, dicatat, atau walaupun diketik atau disimpan secara elektronik gitu ya. Angka itu masih angka yang untuk konsumsi mata gitu ya, untuk dibaca gitu ya. Misalkan kalau saya mengukur itu saya terbitkan sebuah sertifikat. Nah, sertifikat itu harus dibaca gitu ya. Tetapi nanti sedang disusun suatu sistem sehingga setiap alat ukur itu sudah mengeluarkan suatu data dalam format digital tertentu gitu ya. Ada yang pakai XML, ada yang pakai blockchain dan sebagainya gitu. Sehingga selain autentikasinya terjamin, itu antar mesin bisa langsung membaca gitu. Nah, sekarang kan yang namanya apa itu industri 4.0 itu kan intinya kan sebenarnya transfer data, kerjasama antar device, antar alat, nggak usah kita kendalikan, mereka bisa ngobrol satu sama lain. Nah, itu tren ke depan tuh seperti itu. Bahwa pengukuran tuh kita selain otomatis gitu ya, bukan sekedar otomatis, tetapi juga datanya itu pun bisa istilahnya tuh fair gitu ya. Ada istilahnya, saya malah lupa sekarang. Kalau tadi kan nano, terus di bawahnya nano ada pico ya. Ya. Nah, paling yang sudah pernah terukur itu secara mikro ya, itu paling kecil itu apa ya? Yang pernah terukur ya, secara fisik ya, pengukur itu baru sampai nano. Sampai nano ya, secara fisik ya. Karena apa? Sekarang itu kita masih pakai panjang gelombang. Panjang gelombang tampak itu di sekitar 600 nanometer. Dan kita bisa mengukur sampai 1/20 dari panjang gelombang itu. Tapi tren yang baru itu adalah menggunakan lattice. Apa tuh namanya? Spacing antar molekul. Jadi antar molekul silikon misalnya, itu sudah merupakan suatu konstanta begitu. Pasti selalu seperti itu. Iya. Nah, itu yang kemudian digunakan sebagai basis SI tahun 2019. Jadi tadi kan sejarahnya dari 1875 tadi kan. Nah, itu selalu diperbarui gitu. Sampai yang paling baru itu adalah silinder kilogram yang sampai dengan tahun 2019. Itu kalau kita nanya 1 kilogram itu berapa, harus pergi ke Perancis. Sekarang itu kita menggunakan konstanta Planck. Konstanta Planck itu H kan? Ya, H kecil. H coret itu ya. Konstanta Planck itu mengaitkan antara energi dengan frekuensi dengan massa. Sehingga dengan kita mengukur, misalnya ada sesuatu alat yang namanya watt balance. Watt balance itu adalah membuat keseimbangan antara gaya mekanik dengan gaya elektronik atau gaya elektrik gitu. Sehingga dari situ kita bisa mengukur lagi 1 kilogram itu nggak perlu lagi kita ke Prancis, tapi kita bisa turunkan ke panjang dan waktu, gitu, karena ya sekon dan meter. Karena pada dasarnya sebenarnya konstanta itu juga pendekatannya saintifik ya, karena kalau kita bicara katakanlah percepatan gravitasi, sebetulnya di putaran bumi ini nggak seluruhnya sama, G-nya sama sebenarnya, tapi itu digeneralisasi aja untuk mempermudah perhitungan sebenarnya kan. Dan sebenarnya ada beberapa konstanta yang memang dianggap fix, konstan. Sudah konstan. Contohnya tadi kecepatan cahaya. Udah pasti itu ya, makanya kan kalau makro ngitungnya pakai kecepatan cahaya tuh ya. Terus getaran cesium. Getaran, bukan getaran tuh istilah awam ya. Tapi bahwa frekuensi itu ditetapkan dari cesium itu kan radioaktif kan sebenarnya, bukan ya? Bukan, belum tergantung isotopnya. Tapi artinya bahwa ketika kita bicara sekon, kita nggak lagi pakai pendulum. Karena pendulum kan beda-beda tergantung panjang dan sebagainya gitu. Tapi ketika kita bicara transisi dari sebuah molekul atau atom cesium, itu pasti segitu waktunya. Kuantum loncat kuantumnya gitu, pindah-pindah ini ya perputarannya. Nah, jadi itu pendekatan baru SI 2019 adalah pengukuran berbasis konstanta alam.
Wih, menarik sekali nih, luar biasa ya. Aduh. Tapi nggak pusing itu ngelihat-ngelihat mengukur ini. Apa pengalaman Pak Probo ini yang paling rumit di dalam konteks mengukur? Nah, Iya. mungkin bisa diceritakan. Oke. Bisa, kalau yang gampang nggak usah ceritain, yang rumit, yang seru nih kalau ini ceritain. Yang rumit apa ya? Mungkin saya cerita ini ya, cerita waktu saya ngerjain tesis saya. Kebetulan saya ngambil Nah, kalau S3. tesis selalu rumit memang. Saya ngambil S3 di CRIS. CRIS itu adalah Lembaga Meteorologi Nasionalnya Korea Selatan. Oh, Jadi mereka ada kerjasama gitu ya dengan universitas, sehingga saya daftar universitas tapi saya kerjakan risetnya di lembaga riset itu. Ya. Nah, saya ngukur tebal wafer. wafer makanan? Bukan. Oh, wafer apa nih? Wafer silikon. Oh, wafer silikon, iya, iya. Silikon itu kan untuk bikin ini ya, untuk bikin chip ya. Betul. Semikonduktor Wafernya, ya. Nah, tadi kan saya cerita nih, dalam sebuah handphone ini chipnya makin padat, sehingga wafer itu harus makin tipis gitu kan. Jadi dia punya tantangan, pabrik-pabrik chip itu punya tantangan. Mereka harus menyediakan atau harus mereka memerlukan chip yang sangat konstan, tipis tapi tipisnya itu konstan. Gitu. Kemudian dia nggak boleh, misalkan nggak boleh melengkung. Iya, betul. Atau kalau dalam kondisi normal kelengkungannya ada batasnya. Gitu ya. Nah, itu saya ukur pakai metode yang namanya interferometri menggunakan wideband laser gitu. Ya, menggunakan sistem itu. Berhasil tapi ngukurnya? Berhasil. Ya. Alhamdulillah berhasil. Kalau nggak dapat gelar doktor. Ya, tapi itu memang pengukuran itu sangat menarik gitu ya. Karena semakin tipis jaraknya itu tentu semakin cepat sebenarnya komunikasi datanya kan sebetulnya, dan semakin rendah tahanannya. Jadi sebenarnya dia semakin capability si chipnya semakin bagus. Gitu mungkin yang dikejar ya. Semakin tipis ya, dia pasti kita bisa masukin lebih banyak. Gitu. Lebih banyak juga yang bisa dipakai buat processingnya gitu ya. Ketika makin tipis dia gampang patah, gampang bocor. Jadi mereka harus menjaga di dua sisi. Gitu ya. Nah, itu kalau bicara masalah teknis ya. Tapi sebenarnya kita bicaranya juga di luar masalah teknis, kita juga bicara non teknisnya gitu. Nah, mungkin saya kenalkan sedikit gitu ya tempat kerja saya nih sekarang. Silakan. Nah, dulu itu saya kerja tadi kan saya cerita di awal, saya ditempatkan di Pusat Penelitian Kalibrasi Instrumentasi dan Meteorologi di bawah LIPI waktu itu. Nah, tugasnya adalah mengelola standar pengukuran nasional. Nah, tadi kan kita bicara pengukuran kan, pengukuran itu ada standarnya gitu. Dari katakanlah bengkel ngukur komponen itu pakai mikrometer atau pakai kaliper gitu kan. Bagaimana kita memastikan bahwa mikrometer atau kaliper itu pengukurannya benar? Itu kita kalibrasi istilahnya. Kita uji pakai suatu standar. Nah, standar itu namanya balok ukur atau gauge block. Jadi ada balok-balok yang ukuran tertentu, itu kita pakai sebagai acuan untuk mengecek si mikrometer atau si kaliper ini gitu ya. Nah, terus siapa yang ngecek baloknya? Nah, ada lab yang namanya lab kalibrasi. Mereka tugasnya mengecek balok ukur itu benar atau enggak gitu ya. Tapi si lab kalibrasi itu acuannya kemana? Nah, itu acuannya ke lembaga yang tempat saya kerja ini. Sekarang namanya berubah ya, bukan apa tadi? Dalam pusat kajian lagi, tapi udah jadi apa? Badan. Jadi Puslit yang namanya Puslit Kim tadi, Puslit Kim LIPI tadi itu melakukan fungsi yang namanya National Meteorology Institute. Jadi dalam dunia global itu dikenal sebagai NMI, National Meteorology Institute. Artinya lembaga yang bertanggung jawab atas standar ukuran yang paling tinggi. Nah, kemudian tahun 2019 lembaga ini atau unit kerja ini dipindah ke BSN, Badan Standarisasi Nasional. Ini yang sekarang itu namanya sekarang. BSN. Tapi kerjaannya sama, tugasnya sama. Cuma namanya berbeda. Ya, baik, terima kasih Pak Probo. Mungkin ada closing statement untuk para milenial yang nonton ini. Pesan-pesannya bahwa dunia teknologi itu sebenarnya sains teknologi itu tetap menarik gitu. Silakan. Pesan saya kepada kaum muda adalah belajarlah dengan benar, tetapi nomor satu pilih dulu, cari dulu bidang yang mungkin menarik buat Anda gitu ya. Dan Anda juga harus kenali kira-kira nanti
ilmu ini bakal kepake di mana, gitu. Nah, tekunilah itu, gitu. Baik, terima kasih Pak Probo yang sudah menyampaikan berbagai macam pengalamannya dan juga pandangan tentang ilmu yang namanya meteorologi. Kita mendapatkan satu wawasan baru sekarang yang namanya meteorologi. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama saya Pumbida Hidayatullah di acara Link Ahli Bicara bersama Dr. Agustinus Probo Trijakara. Betul, Trijakoro. Nah, sampai di episode berikutnya.